Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ribi Marsya Putri dengan NIM 2205111144 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2022B. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran teori sastra dan teori selanjutnya, yaitu teori sosiologi sastra. Di slide ini saya akan memberikan pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial merupakan pendekatan atau cara membaca dengan memahami sastra yang bersifat interdisipliner yang melibatkan sosiologi. Swingeot dalam Wiyadmi 2013 halaman 6 mengungkapkan bahwa sosiologi adalah studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat serta studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosialnya. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana masyarakat itu bertahan hidup. Baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Keduanya berusaha memahami hubungan-hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan sosiologi sastra. Santosa dan Wahyu Ningtyas 2011 halaman 24 menyatakan karya sastra itu unik karena merupakan perpaduan antara imajinasi pengarang dengan kehidupan sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakatnya karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan masalah-masalah yang ada di lingkungan kehidupan pengarangnya sebagai anggota masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra terbagi menjadi 3, yaitu sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Wiyadmi 2013 halaman 45. Sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dan dari kenyataan. Dan yang terakhir, sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Wiyadmi 2013 halaman 60. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain adalah A. Permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. B. Sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial. C. Perubahan dan perkembangan sosial. Selanjutnya, pendekatan sosiologi sastra dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Konteks sosial pengarang dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Posisi sosial pengarang memiliki pengaruh besar jika ditinjau dari aspek sosiologi, seperti halnya dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Sebagai penulis yang juga menjadi ketua Forum Lingkar Pena, Asma Nadia kerap kali melakukan perjalanan ke luar negeri, memberinya banyak pengalaman dan menemui banyak orang. Pengalaman-pengalaman itulah yang menginspirasi sebagian besar karyanya, termasuk novel Assalamualaikum Beijing. Beberapa kutipan yang menggambarkan posisi sosial pengarang ditemukan dalam novel ini. Berikut deskripsi data dari novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Yang pertama, jilbab warna cerah tertiup angin kencang yang menghembuskan hawa dingin November. Jauh dari suhu di Hong Kong beberapa jam lalu yang dingin tetapi tak sampai menimbulkan kebas hingga sulit menggerakkan bibir, memaksa gadis itu merapatkan jaket tebal begitu keluar dari bandara. 5. Berdoa bismillah, siapa tahu perjalanan tugas berbonus calon suami. Amin. Data 1 dan data 5 menggambarkan
Posisi sosial Asmadia sebagai pengarang yang melakukan perjalanan ke Hong Kong. Dari data tersebut diketahui bahwa Asmadia memang benar-benar menyajikan situasi yang apik sebab kutipan ini berangkat dari pengalamannya. Situasi Hong Kong yang dingin dan pertemuannya dengan banyak orang membuatnya mampu menulis novel yang mampu menghadirkan imajinasi sempurna di benak pembacanya. Fungsi sosial dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asmadia. Fungsi sosial atau sosiologi sastra mempermasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. Seni tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Banyak orang meniru gaya hidup tokoh-tokoh dunia rekaan dan diterapkan dalam kehidupannya. Dalam novel Assalamualaikum Beijing, Asmadia menghadirkan sajian yang menghibur sekaligus mampu merombak pola pikir pembaca. A. Posisi sosial pengarang. Yang pertama, nilai moral. Data 7, pemuda itu mengangguk santun sambil tergesa-gesa menyodorkan kartu nama sebagai pelengkap janji untuk menuntaskan kisah cinta Asima. Kutipan 7 mengandung nilai moral kesantunan yang dilakukan oleh seorang pemuda, sekalipun dengan perempuan yang baru dikenalnya. Selanjutnya, fungsi sosial dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asmadia. Yang kedua, nilai politik. Nilai politik sering pula muncul dalam sebuah karya sastra. Dalam novel Assalamualaikum Beijing, tokoh Asma digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan mengetahui berbagai bidang termasuk politik. Pengetahuan itu merupakan hasil tuntutan profesinya sebagai penulis. Berikut kutipan yang mengandung nilai politik. Data 45. Peperangan dan penjajahan terjadi bukan hanya karena agama. Orang-orang menyalakan api peperangan dan menduduki sebuah negara untuk rempah-rempah. Di kutipan ini menggambarkan situasi politik negara pada umumnya yang melakukan peperangan dengan landasan selain untuk memperluas wilayah adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. 3. Nilai pendidikan. Untuk nilai pendidikan, Asmadia lebih condong pada nilai pendidikan Islam dan moral sehingga pembahasannya akan lebih banyak dijelaskan di poin nilai agama. Untuk pendidikan secara umum berikut salah satu kutipannya. Data 17. Entah dari mana Anita mendapatkan nuansa blasteran, berbeda dengan adiknya, walaupun berpendidikan modern, tetapi penampilan juga cara berpikir dan perilakunya benar-benar Jawa tulen. Pada kutipan data 17 tersebut, Asmadia mengungkap bahwa berpendidikan modern tidak harus mengikuti perilaku zaman modern yang dipengaruhi pergaulan global. Akan lebih baik jika seseorang tetap mempertahankan budaya positif di tengah arus modernisasi, namun tetap mengikuti taraf pendidikan yang berkembang. 4. Nilai agama. Berikut ini beberapa kutipan nilai agama yang terkandung dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asmadia. Data 4. Asma menghembuskan napas lega. Akhirnya pertolongan Allah datang juga lewat pemuda dengan rahang tegas yang kontras dan sepasang mata cerdas yang bersinar lembut. Data 27. Bersyukur. Berpikir begitu dia meneruskan perjuangan untuk menutup lembaran hati yang dulu sempat terisi oleh lelaki bernama Dewa. Kutipan 4 dan 27 menunjukkan nilai agama. Seseorang yang selalu bersyukur karena pertolongan Allah datang di setiap saat. Seseorang yang selalu berjuang meskipun tengah mengalami masalah yang besar, sebab percaya bahwa yang diberikan Allah itulah yang terbaik. 5. Nilai sejarah. Nilai sejarah juga beberapa kali diungkap Asmadia dalam novelnya dengan menyuguhkan cerita sejarah dinasti dan beberapa tempat bersejarah di Beijing. Berikut ini beberapa kutipannya. Data 13. Mengingat Xi'an yang terletak di provinsi Shanxi merupakan salah satu kota dengan perkampungan muslim cukup besar yang dikenal dengan nama Hui Minji. Dalam sejarah, suku Hui merupakan perpaduan dan keturunan suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak masa dinasti Tang. Data 14. Masjid Raya Xi'an merupakan masjid tertua dan terbesar di Cina dan menjadi jejak sejarah aktivitas para pedagang Arab dan Persia yang berlayar melalui jalur sutra. Pada kutipan 13 dan 14 dituliskan tentang keberadaan masjid tertua di Cina yang menjadi jejak sejarah para pedagang Arab dan Persia sejak masa dinasti Tang. Dan yang terakhir, ke-6. Nilai budaya dan tradisi. Nilai budaya dan tradisi tidak ketinggalan digambarkan oleh Asmadia. Berikut ini beberapa kutipan yang mengandung nilai budaya dan tradisi. Data 15. Coba cek hari dan tanggal lahirnya. Beri ibu hitung. Cocok nggak denganmu? Pasaran Jawa. Tetap ibunya belum berubah. Data 16. Pada
orang kasadasa yang lahir pada tanggal dan bulan tertentu, maka pekerjaan yang paling cocok adalah pekerjaan wirasembada tanpa campur tangan orang lain. Data 54 khususnya ibu gadis itu sibuk menghitung pasaran weton yang nama baik. Kutipan 15, 16, dan 54 menunjukkan budaya dan tradisi orang Jawa yang berbeda orang masih menjunjung tinggi hingga sekarang, seperti penerapan pasaran Jawa dalam menentukan kecocokan jodoh dan pekerjaan. Dan hanya itu materi yang bisa saya sampaikan tentang teori sosiologi sastra ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.